Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang mekanisme perpindahan kalor. Nah, seperti pada video sebelumnya bahwa perpindahan kalor itu terjadi secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, bagaimana mekanisme dari konduksi atau bagaimana mekanisme dari konveksi dan bagaimana mekanisme radiasi. Nah, dengan mengetahui mekanisme dari masing-masing cara perpindahan kalor, maka kita bisa menentukan bahwa suatu sistem itu mengalami perpindahan kalor apakah secara konduksi, konveksi, atau radiasi. Nah, setelah kita bisa menentukan bahwa suatu sistem mengalami perpindahan kalor konduksi atau konveksi atau radiasi, maka kita bisa memilih persamaan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan perpindahan kalor yang terjadi pada sistem. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana mekanisme terjadinya konduksi. Nah, konduksi itu terjadi bahwa konduksi itu adalah transfer energi dari partikel yang lebih energetik atau memiliki energi yang lebih besar ke partikel yang kurang energetik atau memiliki energi yang lebih sedikit. Ya. Nah, dengan cara menabrakkan diri atau difusi. Itulah mekanisme terjadinya konduksi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat gambar berikut. Nah, di sini ada suatu batang besi begitu. Nah, salah satu ujungnya itu diberi panas, diberi kalor maksud saya. Ya, dengan pemberian kalor di sini menyebabkan terjadinya atau bertambahnya energi dari atom-atom yang ada di dalam batang besi tersebut. Artinya, partikel-partikel atau atom atau molekul itu memiliki energi yang lebih besar, ya, lebih besar dari partikel yang tetangganya. Nah, akibat energi yang lebih besar ini, maka dia akan mulai bergerak, ya, mulai bergerak atau bergetar, ya, mulai bergetar. Nah, akibat getarannya semakin besar karena ada dipanasin terus, maka lama-kelamaan partikel ini atau atom ini itu akan menabrak tetangga-tetangga sebelahnya. Setelah menabrak, dia akan kembali ke tempat semula, dipanasin lagi, nabrak lagi, kembali ke tempat semula, kemudian dipanasin lagi, akan menabrak tetangga yang lainnya,
kemudian kembali ke tempat semula dan diberi panas lagi. Terus begitu selanjutnya. Nah, akibat tetangganya ini kena tabrak, ya, maka tetangganya itu akan mendapatkan energi. Ya, terjadi transfer energi dari yang menabrak dengan yang ditabrak. Ya. Nah, tabrakan antara partikel-partikel ini tidak hanya sekali saja, tetapi terus-menerus. Nah, akibat terus-menerus, maka energinya akan bertambah terus. Sehingga tetangganya ini kemudian menabrak tetangga yang lain. Begitu selanjutnya sampai ke ujung dari besi tersebut. Nah, itu. Nah, inilah yang disebut dengan mekanisme konduksi. Jadi, kalor ini mengalir dari pangkal sampai ke ujung, ya, tetapi partikel daripada besi ini itu tetap berada di tempatnya. Nah, itulah mekanisme terjadinya konduksi. Nah, untuk perumpamaan, ini mekanisme konduksi ini bisa diumpamakan dengan orang yang bekerja bakti memindahkan batu itu secara estafet. Ya, ini pangkalnya, ini di sini, ini ujungnya, ini yang di sini. Jadi batu itu anggap itu kalor, ya. Nah, batu ini itu dipindahkan. Jadi orang ini itu menyerahkan batu ke orang di sampingnya, begitu juga selanjutnya. Nah, sehingga orang ini tetap pada tempatnya. Tetapi batu itu bisa berpindah dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Nah, itulah ilustrasi dari perpindahan kalor secara konduksi. Nah, selanjutnya mari kita bicarakan tentang mekanisme terjadinya konveksi. Bagaimana suatu konveksi atau suatu perpindahan kalor konveksi itu terjadi. Nah, perpindahan kalor secara konveksi itu dikatakan bahwa transfer energinya atau transfer kalornya itu terjadi secara difusi, tabrakan, ditambah dibarengi dengan bulk motion atau pergerakan sekumpulan partikel zat yang berbentuk agregat. Jadi konveksi itu terjadi yaitu secara difusi ditambah dengan adanya pergerakan dari partikel suatu sistem tersebut. Ya, jadi itu konveksi. Nah, kemudian kalau perpindahan kalor itu hanya terjadi akibat bulk motion saja, maka disebut dengan adveksi. Jadi kesimpulannya konveksi itu terjadi secara difusi dan bulk motion atau secara konduksi dan adveksi. Jadi itu mekanisme terjadinya konveksi. Nah, di sini ada gambar yang menyatakan terjadinya perpindahan kalor secara konveksi. Nah, di sini adalah memasak air. Pada awal-awalnya, ya, atau di permukaan dari panci ini, ya, di permukaan pada panci ini, itu di awal-awalnya itu partikel-partikel yang dipanasi,
ya, diberi kalor oleh api ini, dia akan bergerak, ya, atau bergetar, kemudian menabrak tetangganya, ya, menabrak tetangganya. Seperti terjadinya konduksi, ya, jadi awal-awalnya itu menabrak tetangganya dulu, ya, tetangganya ditabrak, kemudian karena terjadi tabrakan maka ada transfer kalor atau energi, kemudian dia balik lagi ke tempat semula, diberi panas lagi, ya, diberi panas lagi, kemudian menabrak lagi tetangga, ya, terjadi lagi transfer energi. Nah, kalau partikel-partikel tersebut sudah mengalami ekspansi atau peningkatan volume, karena diberi panas dia akan mengembang, ya, dia akan mengembang, maka mengakibatkan partikel tersebut mempunyai massa jenis yang kecil. Ya, ingat massa jenis itu adalah massa dibagi volume, massanya konstan tapi volumenya bertambah sehingga massa jenisnya akan mengecil. Dengan mengecilnya massa jenis berarti partikel tersebut lebih ringan dari yang lainnya. Nah, akibat lebih ringannya itu, maka dia akan naik ke atas. Kemudian partikel yang lebih berat itu akan turun. Kemudian dia menerima panas di sini. Awal-awalnya panas itu akan ditransferkan secara konduksi dengan cara difusi, menabrakkan dulu. Kemudian partikel itu kalau sudah cukup menerima panas sehingga volumenya naik, dia akan bergerak ke atas. Begitu seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan mekanisme terjadinya konveksi. Ya, jadi ada partikel-partikel yang bergerak ke atas sambil membawa yang namanya energi untuk ditransferkan ke partikel yang lain. Ya, jadi itu. Jadi ada pergerakan partikel, juga ada tabrakan partikel di sini di bawah. Nah, itulah yang disebut dengan konveksi. Nah, kalau kemudian diilustrasikan dengan kerja bakti seperti pada konduksi, maka kerja bakti mengangkut batu ini, itu orangnya itu berpindah tempat. Jadi dia mengambil batu dari satu tempat, kemudian dibawanya batu itu ke tempat yang lain. Kalau konduksi itu secara estafet, kalau ini tidak estafet. Tentu awal-awalnya orang-orang yang mau mengambil batu di sini itu berkerumun sehingga terjadi tabrakan antar orang atau senggolan antar orang. Kemudian dia mengambil batu, kemudian dia pindahkan atau bergerak ke tempat yang lain untuk menaruh batunya tersebut. Nah, itulah ilustrasi terjadinya konveksi. Selanjutnya adalah mekanisme perpindahan kalor secara radiasi. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, ini dikatakan bahwa energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ya, jadi perpindahan energinya itu dibawa oleh gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini muncul akibat terjadinya perubahan konfigurasi elektron dari suatu atom atau molekul. Jadi itu mekanisme terjadinya perpindahan kalor secara radiasi. Maka karena dia berbentuk
dipindahkan dengan gelombang elektromagnetik, maka perpindahan kalor secara radiasi bisa terjadi tanpa ada zat perantara. Ya. Kalau konveksi dan konduksi itu memerlukan zat perantara. Kalau radiasi itu bisa terjadi tanpa adanya zat perantara. Nah, contoh daripada radiasi itu adalah radiasi sinar matahari. Ya, di luar angkasa ini vakum, tidak ada udara, ya, tidak ada zat, gitu ya. Nah, ini panas, walaupun tidak ada zat, itu panas dari matahari itu bisa sampai ke bumi. Ya, jadi itu salah satu contoh dari proses atau mekanisme perpindahan kalor secara radiasi. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.